Shalom. Selamat hari Rabu bagi kita sekalian. Ya. Tema yang diberikan menarik sekali ya. Confidence and overconfidence, ya. Percaya diri dan percaya diri yang berlebihan, ya, atau lebay confidence. Ya, kita kalau lihat gambarnya mudah dimengerti ya. Ya, yang bawah itu pasti gambar overconfidence. Yang atas agak membingungkan ya, antara kurang percaya diri atau cukup percaya diri tapi dalam hatinya berlebihan juga percaya dirinya. Ya, karena gambar nggak gampang untuk dipahami. Ya, saya melihat dari kamus ya, ada beberapa kamus. Ya, ini ada beberapa kamus. Yang pertama Merriam-Webster Dictionary, ya, confidence ya secara terjemahan bebas dikatakan perasaan atau kesadaran akan kekuatan seseorang dan kebergantungannya pada keadaan seseorang. Nah, ini kalau diterjemahkan secara letterlek itu jadi makin nggak ngerti kita, ya, makin dijelaskan makin nggak jelas, ya. Lalu yang kedua, keyakinan atau kepercayaan bahwa seseorang akan melakukan tindakan dengan cara yang benar, tepat, dan efektif. Nah, lalu definisi yang ketiga nih dari Google, ya, dari Google Translate dikatakan ini lebih mudah dimengerti. Kepercayaan diri itu adalah perasaan atau keyakinan bahwa seseorang dapat bergantung kepada seseorang atau sesuatu, ya, dengan kata lain kepercayaan yang teguh, firm trust, ya. Sedangkan overconfidence itu adalah kepercayaan diri yang berlebihan, excess itu kelebihan atau berlebihan, ya. Dan yang pengertian berikutnya adalah kepercayaan diri yang tidak justified, tidak dibenarkan, ya. Kepercayaan diri yang tidak dibenarkan, ya. Intinya kelebihan, ya. Itu kita tentu sering mendengar lah tentang percaya diri atau tidak percaya diri, ya. Kita bilangnya pede atau enggak pede gitu ya, atau over pede. Ya, kalau lihat di gambar sederhana sekali, ya. Kita melihat di gambar gini gampang kita tebak. Gambar mana yang pede, mana yang over pede. Ya, yang perempuan itu over pede atau pede? Pede, ya. Enak ngelihatnya ya, tenang, tegak, tapi enak dilihatnya, senyum, ya. Lalu kalau yang pria itu bagaimana kesan yang kita lihat langsung? Gambar pria, Bruce Lee. Gambar prianya gimana? Terlalu semangat ya. Mukanya kayak pemain bola ya, saya lihat kayak David De Gea atau Gareth Bale itu. Ya. Oh, kayak Lukas Podolski ya, pemain Polandia. Ya, itulah pokoknya. Tapi dari gambar gini kayaknya gampang ya membedakan antara confidence dan overconfidence. Tapi nggak sesederhana itu. Dimana kita sehari-hari ngelihat orang begitu kan hampir nggak ada. Ya. Lalu karena sekarang orang banyak yang mengerti psikologi, lalu ada yang sekolah kepribadian dan lain sebagainya, maka orang dilatih untuk bagaimana terlihat percaya diri. Bukan percaya diri ya, terlihat percaya diri. Pokoknya kalau udah naik panggung itu pasti bagus, pasti terlihat confidence, ya. Jadi seperti itu. Padahal antara confidence, overconfidence sebenarnya ada satu lagi yang perlu disinggung juga, yaitu lack of confidence, yaitu kurang atau tidak percaya diri. Nah ini sesuatu yang jelimet, ya, jelimet, rumit, nggak gampang dipahami dan sangat dinamis,
Ya, ada orang yang pede, satu kali dia nggak pede. Ada orang yang kurang pede, tapi pada kesempatan lain dia pede, bahkan bisa over pede. Ya, jadi nggak ada orang yang selalu pedenya rata gitu ya, atau selalu overconfidence, belum tentu. Kadang overconfidence orang karena kalau di daerah misalnya kita ketemu orang yang buta huruf, kita bisa jadi overconfidence, kayak merasa hebat banget gitu ya, jago saya nih. Begitu ketemu, wah doktor, profesor, pejabat tinggi negara langsung tunduk kita gini ya, nyalamnya juga sampai tunduk-tunduk, kadang ada yang cium tangan lagi ya, langsung lack of confidence. Ya, jadi sangat tidak mudah memahaminya. Kalau gambar gini gampang banget dibedakannya. Nah, kita akan melihat beberapa potret peristiwa, tentu potret saya katakan karena peristiwa panjang hanya ngambil satu titik saja. Di Alkitab banyak tokoh Alkitab yang mengalami ini, baik itu lack of confidence atau kurang percaya diri, ada yang overconfidence juga, dan ada yang confidence. Ya, tentu sekali lagi ini hanya potret di satu situasi dan saat tertentu. Ya, karena kalau kita baca semuanya nanti ada saatnya dia lack, kurang, ada saatnya dia percaya diri, dan sebagian bahkan jadi over pede. Ya, yang pertama Musa. Nah, kalau kita baca Keluaran 4, mulai Keluaran 3 sebenarnya ketika Tuhan memanggil Musa, itu panggil Musa dengan cara yang paling spektakuler yang kita nggak akan pernah ngalamin itu panggilan dari Tuhan. Karena Tuhan dengan cara kasat mata. Ya pertama ketika Tuhan memanggil Musa, apa yang terjadi? Tuhan muncul dalam semak belukar yang terbakar. Ya, itu bukan karena ada orang buka ladang lalu semaknya terbakar. Bukan. Ya, bukan juga karena badai kering, badai tropis, kekeringan, akhirnya terjadi kebakaran hutan. Tidak, itu hanya satu semak yang terbakar. Lalu Tuhan manggil Musa. Musa lihat apa tuh pas dekat, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, tempat ini suci karena ada hadirat Tuhan yang menguasai. Lalu mereka bersoal jawab. Ya, mulai pasal 3 ini panjang pasalnya, sampai pasal 4. Tuhan tunjukkan berbagai-bagai tanda bahwa Tuhan sendiri yang mengutus Musa. Bilang, apa tanganmu? Tongkat, lempar ke tanah, jadi ular. Ya, lalu Musa kabur, takut dipatok kali kan. Coba pegang buntutnya, ya mungkin kalau didramatisasi seru tuh pas mau dipegang buntutnya ularnya mau matok gitu ya. Lalu dia mundur, singkat cerita dipegang ekornya jadi lagi tongkat. Kurang keren apa di cara Tuhan memanggil Musa? Ya itu di pasal 4 ayat-ayat awal. Lalu kurang lagi. Masih kurang tanda, masukkan tanganmu ke dalam jubah. Begitu dikeluarin, kusta langsung tangannya. Ya, masukin lagi, sembuh. Ya, dengan berbagai-bagai tanda, Musa masih jawab ini. Ah Tuhan, ini kan kita banget ya pakai ya, kalau ngomong dulu dibilang, apalagi kalau disuruh kan, katanya. Ya. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya Tuhan sudah menunjukkan hal-hal spektakuler supaya Musa mau diutus. Tapi dengan berbagai tanda ajaib pun alasannya banyak. Ya, alasannya banyak. Tentu ini menunjukkan rasa tidak percaya diri. Ya, tentu akhirnya Musa mau juga karena apa? Tuhan bilang, oke, kalau kamu nggak pinter ngomong, abangmu pinter ngomong, abangmu yang jadi juru bicara, ya namanya Pak Harun, ya itu. Lalu berikutnya, potret berikutnya Yeremia, ini kurang percaya diri, ya mirip juga, pakai juga, ya pakai Ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabinya yang diutus kepada bangsa Israel, Yeremia jawabnya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ya, semuanya jawabannya mirip ya, pakai di lalu bilangnya aku tidak pandai berbicara, ya, tapi pandai membantah Tuhan. Ya, padahal itu nggak ada tulisan misalnya aku tidak pandai ngomong, ya nggak gitu ya, lancar dia ngomong tuh, ya lancar. Ya bantah kalau saya jadi Tuhan,
Wah, saya bilang, pandai kali kau bantah. Bilang nggak pandai ngomong, tapi pandai bantah. Ya banyak kali alasanmu gitu kan. Nah, tapi tentu akhirnya Yeremia mau juga diutus Tuhan. Ya, tapi pada potret ini, di ayat ini, dia kurang pede. Ya, jadi kurang pede itu sangat manusiawi. Ya, tokoh-tokoh Alkitab sekelas Musa dan Yeremia ini nabi-nabi besar, nabi-nabi legend, ya terkenal, ya ada nabi-nabi yang nggak terlalu dikenal, ya kalau saya sebut mungkin pada nggak kenal. Nabi Agabus ada yang kenal nggak? Nah nggak tahu kan? Kalau ikan sepat, ikan gabus tahu semua kan? Nabi Agabus ada di Perjanjian Baru, tapi nggak terkenal. Tapi Musa, Yeremia yang begitu terkenal, yang luar biasa, yang mengalami banyak mujizat pun pernah kurang percaya diri, ya. Jadi itu sangat manusiawi. Berikutnya ada yang over. Nah, ini overconfidence. Nah, ini Pak Petrus, ya. Petrus ini memang PD-nya tinggi sekali, ya. PD-nya udah bawaan, tapi di situasi tertentu dia bagus banget, ya PD-nya bagus, tapi di potret ini dia overconfidence, ya suka berkoar-koar, ya suka apa ya ngomong, kalau kita bilang mungkin bahasa sekarang ngomong nggak dipikir dulu, ya ngomong nggak dipikir dulu, asal bunyi, ya asal bunyi. Jadi Tuhan Yesus kan bilang dia akan mati, lalu dia akan bangkit, bahkan dibilang domba akan tercerai-berai, ya. Domba akan tercerai-berai. Maksudnya ketika Yesus mati, murid akan tercerai-berai. Lalu keluarlah kalimat keren dari Petrus, ya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Mantap nggak? Mantap nggak? Kalau kita punya murid begini atau kita punya ajudan lah, misalnya kita kepala daerah, lalu kita punya ajudan. Ajudan bilang, tidak akan saya biarkan satu orang pun membahayakan bapak atau ibu. Saya siap mati demi Pak Gub atau Pak Wali misalnya. Bangga kita. Yang begini nih mantap nih, cepat naik pangkat nanti. Ya, tapi Tuhan Yesus tahu ini orang ngomong doang. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, Petrus, hari ini ya kamu akan menyangkal saya. Ya, sebelum ayam berkokok 3 kali, ya sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus, ya itu kan menunjukkan dia ngomong asal bunyi, kepedean, ya tentu perubahan hidupnya banyak, ya akhirnya Petrus jadi luar biasa, ya luar biasa, dipakai oleh Tuhan dan dia melayani dengan luar biasa dan akhirnya pun Petrus mati disalibkan dengan cara terbalik, ya menurut sejarah gereja, ya. Jadi tapi Petrus ya gitu, suka overconfidence. Tentu ada bawaan tertentu lah ya dalam diri manusia. Lalu Daud, siapa yang nggak kenal Daud? Ya, Daud kalau mengalahkan musuh berlaksa-laksa, ya bukan milaksa ya. Laksa itu puluh ribu, sekarang udah nggak dipakai kata itu. Tapi di Alkitab masih dipakai karena dulu orang belum terlalu banyak. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, nah, artinya nolnya 3. Tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu, nolnya 4. Ya, Daud memenangkan banyak sekali peperangan. Ya, maka dia hebat, akhirnya menjadi orang muda yang berbakat, dilihat orang wah hebat, akhirnya dijadikan capres, bukan capres, raja ya pada waktu itu. Jadi raja. Nah, lalu di masa tuanya, nah muncullah ini ya di 1 Tawarik pasal 21 dikatakan, ya kalau mau tahu cerita lengkapnya baca semua, tapi saya cuplik 3 ayat saja. Ayat 1, ayat 7 dan ayat 14 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya atau dihajar Tuhan orang Israel. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang.
Kalau sekarang orang pasti bingung bacanya. Loh, menghitung apa salahnya? Ya, orang aja terus melakukan sensus penduduk kok. Ya kan? Waktu Yesus lahir pun ada sensus penduduk. Ya, maka harus pulang ke kampung masing-masing. Bangsa kita pun selalu melakukan sensus penduduk, karena itu selalu ada, walaupun nggak persis tapi kira-kira. Misalnya sekarang jumlah penduduk Indonesia sudah mendekati 280 juta. Ya, walaupun pasti nggak pas karena pada saat ngomong ada yang mati, ada yang lahir. Ya, nah apa salahnya menghitung? Ya, kalau kita baca keseluruhannya, dia bukan menghitungnya yang salah, tetapi menghitung itu adalah semangat. Kepedeannya gede, ya kalau mungkin kita tambahkan kesombongan. Ya, kadang orang kalau udah hebat, udah luar biasa, lalu karyanya sudah banyak, sepak terjangnya spektakuler, bahkan dia menjadi the living legend, legenda hidup. Ya, belum mati aja udah jadi legenda. Ya, biasanya orang udah mati baru jadi legenda. Daud ini kan living legend. Akhirnya di ujung-ujung hidupnya pun dia pernah melakukan penghitungan. Ya, rakyatnya termasuk kekuatan bala tentaranya dihitung. Wah, ada 1.100.000 orang yang bisa mengangkat pedang. Dari Yehuda sekian ratus ribu orang yang bisa berkereta kuda dan lain sebagainya. Itu dia mau menunjukkan kehebatannya, kekuatan armada perangnya, pokoknya kehebatan Israel lah. Jadi mau pamer, ya makanya Tuhan marah. Nah, hati-hati yang suka pamer nih, ya. Apalagi kalau pemimpin, kan? Kalau kita bukan pemimpin mungkin ya dihukum sendiri ya. Ini Daud yang overconfidence, bangsanya, rakyatnya yang kena 70.000 orang. Satu kali itu ngitungnya aja udah capek, ya. Baru selesai dihitung berjuta-juta. Lalu suruh ngitung lagi korban yang mati karena Tuhan hukum bangsa itu karena pemimpinnya sombong, overconfidence, ya. Kena penyakit sampar 70.000, itu ngitung 70.000 juga bukannya enak, ya. Capek ngitungnya. Nguburnya juga capek itu. Ya, luar biasa. Satu kali langsung yang mati 70.000 orang. Nah, jadi Daud pun yang kita kenal sangat intim dengan Tuhan, relasinya luar biasa. Wah, kalau sekarang praise and worship melulu lah, menyembah Tuhan, menulis lagu, ya. Keren banget dah pokoknya Daud tuh. Paling romantis sama Tuhan. Toh selain tentu dia pernah dosa perzinahan, dia pernah juga ini overconfidence alias sombong amat, ya. Sombong dia, memegahkan dirinya. Nah, lalu ada contoh yang confidence. Ya, ada contoh yang confidence. Yesaya 6 ayat 8, ya. Ketika Tuhan mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Tuhan ngomong kepada Yesaya, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, makanya namanya Yesaya. Siapa yang mau? Yes, saya katanya. Ya, maka dia yang diutus. Bukan kepedean. Kalau kita baca itu perikopnya, dari ayat sebelumnya pun dia tahu, aku ini dari bangsa yang najis bibir. Ya, ketika dia melihat Tuhan dia bilang mati aku, ya mati awak gitu ya. Melihat kemuliaan Allah, wah pasti mati nih. Karena kan dibilang tidak ada satupun yang bisa melihat Allah, karena Allah itu maha kudus. Tapi satu kali Tuhan pernah menampakkan diri kepada Yesaya, lalu dia juga bilang dia berat mulut, najis bibir, ya najis bibir. Lalu malaikat disuruh taruh bara, ya taruh bara, nyos langsung ditaruh di mulutnya, ya. Tentu terjemahan banyak, ada yang bilang itu cuman simbol, ada bilang ilustrasi, tapi ada bilang bener, ya. Mungkin kalau bener susah ngomongnya ya, bukan ini aku utus, tapi ini aku utus aku gitu ya, karena melepuh tuh bibirnya ya, lidahnya. Nggak tahu kita seperti apa, tapi yang pasti Tuhan kan lihat hati. Tah gimana cara ngomongnya dia, apakah melepuh bibir atau enggak, tapi dia bilang ini aku utus laku, ya. Nanti tentu ada pembelajaran yang penting. Bukan karena dia hebat, dia juga ngomong dia najis bibir. Celaka aku telah melihat Tuhan, aku pasti mati katanya. Tapi enggak mati dia. Ya. Tapi
kemauan dia. Nah, ini yang penting. Tuhan tanya, siapakah yang mau? Bukan siapa yang pantas, siapa yang layak. Bukan siapa yang mau ikut audisi pelayanan aku. Enggak, ya. Jadi Tuhan mengutamakan bukan kemampuan, tapi kemauan. Karena itu inisiatifnya pasti dari pihak Tuhan, ya. Ada orang begitu hebat tapi tidak dipakai Tuhan. Tapi ada orang yang begitu sederhana tapi dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan suka pakai cara-cara yang di luar logika manusia, ya. Tuhan Yesus dengan sengaja memilih murid, rata-rata muridnya nggak sarjana, ya. SMA juga enggak, orang nelayan kampung, nelayan Galilea. Ada sih yang pinter, ya. Rasul Paulus itu pun bukan murid langsung, ya, cuma didatangi melalui penglihatan cahaya begitu. Ada juga pemungut cukai, adalah yang pinter, ya. Tapi rata-rata itu orang Betawi bilang kagak makan bangku sekolahan, ya. Maksudnya tidak well educated. Tapi Tuhan pakai luar biasa, ya. Maka Tuhan pasti selalu ngomongnya gini, siapa yang mau, bukan siapa yang mau atau siapa yang cukup hebat untuk melayani, tidak, ya. Tuhan cari orang-orang yang mau. Lalu Paulus ini kalau baca sekilas belagu banget Paulus nih, ya. Dia bilang, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Kami ada aku juga di dalamnya, ya. Kami, saya dan teman-teman saya, ya, yang menjadi teladanmu. Lalu di Galatia 2 ayat 20, Paulus bilang, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, coba misalnya Ajan ngomong gitu di WB, ya. Teman-teman, ikutilah teladanku. Tahu nggak, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, apa komentar teman-teman? Habis obat ya katanya. Atau minumnya kemarin, mabuknya sekarang katanya. Macam-macam komen orang. Saya aja ngomong gitu pasti banyak yang nyinyir. Udah kayak bener aja, ya. Udah kayak di sorga, masih di dunia aja berani banget ngomong gitu, ya. Tapi itu bukan overconfidence, ya. Karena Rasul Paulus ngomong ini bukan awal-awal bertobat. Ini setelah dia perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia melayani pelayanan misi, mengalami penderitaan, mengalami hampir mati berapa kali, dipukulin, dicambuk, kapal karam, ya, dipatok ular, ya kan, ular yang berbisa. Dia lewati itu semua, baru keluar kalimat ini, ya. Ini bukan kepedean, bukan. Ini confidence yang terukur, ya. Terbukti dia ngomong ini, dia tulis, nggak ada tuh yang ribut, ya, nggak ada tuh jemaat yang menyerang dia, ya. Setelah apa yang dia lalui semua, orang mengakui, ya. Bahkan rasul-rasul pun mengakui, walaupun awalnya curiga kepada Paulus, jangan-jangan nyamar nih, ya, nyamar, pura-pura jadi rasul, tahu-tahu ngaco atau sesat, ternyata enggak, ya. Paulus telah teruji. Nah, berikutnya, confidence sejati. Nah, ini yang penting bagi kita, ya. Yang tadi cuman potret-potret saja. Yang pertama, bukan berdasarkan diri sendiri. Di dalam ilmu psikologi itu tentu terbagi, ya, kita semua tahu lah, ya. Orang ekstrovert itu lebih percaya diri daripada orang introvert, ya. Ketemu orang baru, wah, dia langsung halo, shalom, siapa namanya, gini. Itu alami, bukan karena tugas jadi greeter usher, bukan. Alami, dimanapun dia gitu, mau di halte Transjakarta kayak, ya, mau ditaruh kemana, mau keluar negeri, ngomong nggak terlalu pinter bahasa negara itu, tapi ekstrovert, percaya diri, ya. Kalau yang phlegmatik, sanguinis, kolerik dengan melankolik, itu yang ekstrovert, sanguinis dengan kolerik, itu cenderung lebih gampang bicara dengan orang, lebih pede, itu bawaan, ya. Sedangkan orang introvert atau orang phlegmatik atau orang melankolik itu cenderung pendiam, ya, cenderung pendiam. Nah,
Orang kan pasti menganggap kalau orang yang suka ngomong, orang yang suka tampil itu percaya diri, ya. Yang nggak pernah tampil itu nggak percaya diri. Bener nggak? Ada benernya. Tapi jangan lupa bahwa kepercayaan diri yang sejati, yang pertama dan terutama bukan berdasarkan bawaan kita, tapi tergantung Tuhan. Tadi kita baca semua. Musa bilang, Tuhan, ya, bantah, pada bilang nggak bisa ngomong. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan pilih kita, Tuhan perlengkapi. Nggak bisa ngomong, ada Harun, juru bicara. Yesaya bilang, aku najis bibir, dikasih tuh bara di mulutnya. Ya, Yeremia juga gitu. Ya, Yeremia bilang, aduh saya masih muda, nggak pinter ngomong. Tuhan bilang, sentuh bibirnya. Ya, Tuhan sentuh bibirnya, akhirnya dia bisa ngomong. Ya, bisa ngomong. Sebenarnya semua orang bisa ngomong, cuma mungkin ada yang fasih lidah, ada yang terbata-bata bicara, atau yang datar-datar saja tidak menarik kalau bicara. Tapi yang penting adalah bukan berdasarkan kitanya, tapi berdasarkan Tuhannya. Kalau Tuhan tahu kita kurang percaya diri, Tuhan bilang, aku mengasihi engkau, aku menerima engkau apa adanya. Ya, tapi bukan berarti, sekali lagi, jangan terbalik-balik ya. Bukan berarti kalau gitu kita santai-santai aja, nggak berusaha meningkatkan kapasitas, kapabilitas, ya, meningkatkan potensi kita, mengembangkan talenta kita, bukan berarti itu ya. Kita harus melatih, termasuk, wah saya nggak bisa ngomong. Peribahasa bilang bisa karena biasa, ya. Saya udah pernah sharing kan, saya aslinya introvert. Kalau dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai seterusnya, kalau udah mau waktunya khotbah gini, tangan udah dingin. Ini masih dingin nih sampai sekarang nih. Dingin itu tandanya orang introvert. Salah satunya bagi saya ya. Dari dulu, tapi kalau udah di sini tetap senyum kelihatan, tapi tangan dingin semua nih. Ya. Dari mahasiswa sampai sekarang begitu terus. Ya, tapi bukan tergantung kita. Ya, kita tahu itu pelayanan Tuhan percayakan, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, ya. Walaupun tangan tetap dingin, ngomong aja, ya. Karena ini tugas yang Tuhan percayakan. Lalu bersifat dinamis. Nah ini naik turun, ya. Ada kalanya orang bagus banget gitu ya. Tapi seringkali pada satu titik, apalagi kalau orang itu bawaannya udah hebat, ya. Secara temperamen dia unggul, secara karakter, talenta. Ya kayak Daud kan banyak banget bisanya, ya. Perang jago, main musik jago. Siapa yang nggak pengen punya suami kayak gitu, ya? Makanya dia ambil istri orang pun dia istri orang itu mau juga, ya nggak kabur, mau juga. Lo orang udah kaya, ganteng, pinter praise and worship, penulis syair, waduh. Bukan ditanya talentamu apa yang bukan jadi talentamu, karena kebanyakan talentanya, ya. Ini multi talenta Daud, tapi bisa pada satu titik jatuh dalam dosa, ya. Tadi saya sudah sebut dosa seksual dia jatuh. Yang kedua overconfidence. Wah, mau tahu semua anak buahnya ada berapa supaya dia bangga. Saya bangsa yang hebat, nggak ada yang berani lawan saya. Maka confidence itu dinamis juga, ya. Nggak ada istilah, wah saya udah next level, nggak bisa turun lagi. Nggak, dia kayak ini kalau saya gambarkan, kayak termometer zaman dulu ya, bukan yang digital, yang pakai apa namanya itu, pakai air raksa, yang dikepret, taruh di ketek dulu gitu ya, lalu dia bisa naik, gitu. Kalau panas, kena panas, lalu nggak kena panas turun lagi dia, ya jadi seperti itu, dinamis, naik turun. Bagaimana agar tetap pada posisi yang tepat, maka berserah kepada Tuhan. Ini berikutnya, ya, poin berikutnya. Berdasarkan kepercayaan dan keberserahan diri kepada Tuhan, lalu bersedia memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Nah, jadi bukan berdasarkan kitanya, itu naik turun. Makanya kita harus terus percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri atau berserah, ya, keberserahan diri kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Walaupun saya bawaannya pede,
tapi saya nggak mau kepedean. Saya mau bergantung kepada Tuhan supaya Tuhan jaga, ya. Kalau Tuhan, saya udah mulai ninggikan diri, Tuhan tekan kepala saya gini biar nggak ketinggian, ya. Kalau saya udah mulai letoy, udah mulai rendah, Tuhan angkat saya biar saya berdiri tepat sesuai dengan porsinya terkait kepercayaan diri. Nggak berlebihan, tidak kekurangan, tidak lack of confidence, tidak over confidence, ya. Lalu bersedia memikul tanggung jawab. Nah, ini ya, kadang kita terjebak pada dua ekstrim. Tergantung Tuhan atau tergantung saya, ya. Kalau tergantung Tuhan udah saya nggak mau ngapa-ngapain. Kalau tergantung saya, Tuhan nggak usah ikut campur, ya. Orang secara teori nggak bilang gitu, tapi secara praktek orang sering kali bilang gitu, ya. Kalau kita melakukan hal yang susah, yang berat, waduh Tuhan tolong saya, kalau bisa Tuhan yang aja ngerjakan, saya diam saja. Soalnya ada ayat pendukungnya gitu. Tuhan berperang untuk kita dan kita hanya diam saja. Ya, pernah juga terjadi bangsa Israel, Tuhan yang perang lawan musuh Israel, orang Israel diam aja. Ya, tapi nggak selalu begitu. Ya, Tuhan juga sering suruh kamu yang pergi. Ya, kamu yang pergi. Saya memberkati engkau, kamu harus pergi, kerjakan bagianmu. Nah, maka ini nggak mudah dimengerti. Ya, nggak simple, nggak ada rumus yang pasti. Ya, yang pasti kita seringkali terjebak kalau ini udah keahlian kita, Tuhan nggak usah ikut campur dah. Ya, yang gini mau saya merem, ya, merem saya. Main gitar nggak usah lihat kunci, sambil merem udah jago gini, udah hafal teksnya. Sama kayak ayam kukuruyuk, dia nggak baca teks karena udah hafal. Makanya ayam kalau kukuruyuk sambil merem, kukuruyuk gitu ya, karena udah hafal teksnya. Ya, kalau yang susah, ya baru kita minta tolong Tuhan. Itu sekali lagi teorinya nggak begitu, kita pun nggak bilang gitu, tapi prakteknya kita begitu. Ya, maka di satu sisi percaya tapi juga berserah dan juga bersedia memikul tanggung jawab. Ya, kalau Tuhan suruh kamu kerjakan, kerjakan. Ya, jangan banyak alasan. Saya nggak pinter ngomong. Ya, saya masih muda. Ya, saya orang daerah misalnya. Tahu saya bukan sarjana, saya bukan doktor. Ya, macam-macam. Ya, tapi banyak sekali di dalam peristiwa di Alkitab Tuhan perlengkapi. Ya, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan perlengkapi. Bisa jadi kita yang di-upgrade, bisa jadi ada orang lain yang Tuhan utus untuk menolong kita, macam-macam cara Tuhan. Tapi kita harus bersedia memikul tanggung jawab. Ya. Nah, ini juga berbingkaikan iman dan kerendahan hati. Ya, kalau nggak dibingkai dengan iman dan kerendahan hati, ya itu tadi jatuhnya sombong dan over confidence. Ya, biasanya kalau kita masih level pendidikan belum tinggi, IQ kita nggak tinggi, ekonomi kita juga belum mapan, biasanya kita nggak over confidence biasanya. Ya, tapi nanti makin jabatan tinggi, makin pinter, sekolah makin tinggi, lalu dapat pasangan yang muda, kaya, bertalenta, waduh, bisa-bisa kita mulai angkat dagu istilahnya. Ya, ngelihat orang udah ke bawah begini, ya padahal orangnya lebih tinggi dari kita, tapi kita ngelihat ke bawah, jadi yang kelihatan sepatunya doang. Ya, hati-hati ini. Makanya harus selalu dibungkus dengan iman dan kerendahan hati supaya tidak kurang, tidak lebih. Ya. Jadi Tuhan yang menginisiasi, manusia yang meresponi. Nah, ini bedanya sama ilmu psikologi umum. Ya, ilmu psikologi umum cuma bilang kamu bisa, ayo, kamu bisa lebih baik, kamu bisa lebih baik. Ya, Tuhan tidak ada di sana. Ya, karena itu ilmu umum. Nah, kalau dalam kekristenan tentu kita harus mulai dari Tuhan. Tuhan yang menginisiasi. Lalu kita meresponi pun karena pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan ajarin kita, kamu harus tanggung jawab. Kita meresponi, kita meningkat, lalu kita jadi percaya diri, kita lebih mampu di dalam berbagai hal, kita bisa memiliki jabatan lebih tinggi, kita bisa talentanya lebih banyak, lebih bagus lagi, tapi terakhir tetap kita bilang semua karena Tuhan. Ya, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terakhir pertanyaan bagi kita, ya jawab di dalam hati masing-masing. Sudahkah kita percaya diri? Ya, mungkin kita lebih banyak problem kurang percaya diri daripada
lebih percaya diri ya. Karena kita belum golongan atas ya, kita orang biasa-biasa ya. Tapi kadang kala kita juga percaya diri, nggak percaya diri tergantung menghadapi siapa ya. Jangan-jangan kalau kita pulang kampung kita overconfidence. Orang kampung nih, gue udah di Jakarta 5 tahun ya. Pernah lihat Jakarta nggak? Jangan-jangan kita overconfidence kalau lagi pulang kampung ya. Kalau di sini baru kayak kerupuk kesiram air misalnya. Ya, maka kita harus melihat diri sebagaimana Tuhan melihat kita ya. Jangan kurang percaya diri, jangan juga berlebihan. Jangan lack of confidence maupun overconfidence, itu salah semua. Nah, kalau kita punya kepercayaan diri yang tinggi, sudah benar atau belum kepercayaan dirinya? Ya, kadang orang merasa, oh kalau yang itu kasih gua aja, oh itu mau gue jago, ya, paling hebat saya itu, nggak ada lawan saya di sini, di kelurahan ini, misalnya. Itu percaya diri kan? Tahu dia dirinya sendiri, self esteemnya bagus. Tapi hati-hati, ketika kita tidak berserah kepada Tuhan, bisa jatuh. Ya, makin meninggi kita, jatuhnya makin sakit. Ya, maka pandanglah diri sebagaimana Tuhan memandang. Ya, ada orang lebih kaya dari kita, jangan minder. Ya, ada orang jauh lebih pintar dari kita, jangan merasa rendah. Ya, tapi jangan juga apa istilahnya itu ya, kayak merendah padahal sombong. Alah, kaya, jangan-jangan korupsi lagi. Ya, jadi ngelihat orang tapi kita sih nggak merasa kaya, tapi orang kaya kita bilang, alah palingan korupsi, makanya kaya. Wah, bisa jadi direktur. Paling perusahaan kakeknya, ya nyinyir kita. Itu sebenarnya sombong, ya, sombong juga, sombong dalam kekurangan, ya. Itu yang lebih kasihan lagi. Maka pandang sebagaimana Tuhan memandang kita, ya. Ada orang lebih rendah, lebih susah, lebih di bawah kita lah dalam berbagai hal, kita pun tetap harus memandangnya setara sebagai ciptaan Tuhan, ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi bukan tentang siapa kita, ya. Mungkin kita merasa kenapa saya tidak dilahirkan di Singapura atau di Amerika, ya. Enggak penting kita mau lahir di mana saja, ya, tapi penting siapa Tuhan kita, ya. Tuhan yang akan mampu mengangkat kita. Tuhan mau menerima kita apa adanya dan memperlengkapi kita dengan segala yang dibutuhkan, tapi kita juga harus mau berusaha, bekerja keras, memikul tanggung jawab, dan Tuhan akan angkat. Ya, Tuhan akan angkat kita. Dan ingat, itu dinamis. Jangan jadi nanti Tuhan mulai angkat, baru kita mulai kepedean. Hati-hati, dihajar lagi nanti sama Tuhan. Ya, kira Tuhan menolong kita supaya kita memiliki kepercayaan diri yang tepat, ya, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Maka selalulah hidup dalam kesadaran penuh bahwa saya harus percaya diri karena Tuhan telah menciptakan saya dengan keunikan saya, dan saya tidak boleh kelebihan percaya diri karena semua itu pun dari Tuhan dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa.